Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Arizona, and in this episode, I'm gonna talk about master and mencari beasiswa. Itu sangat-sangat lagi hot nih sebenarnya. Nah, bagi kalian yang kayak gue yang udah bekerja tapi tiba-tiba kalian masih pengen untuk belajar lagi, untuk melanjutkan studi lagi untuk S2, this is the right video I think for you to watch. Karena gue akan share experience kenapa sih gue mau daftar lagi S2 dan kenapa nggak kerja dan menikmati uang yang ada dan ya udah settle aja. Kenapa harus S2? Toh ngambil S2 juga belum tentu kerjaan lo akan improve or lo dapat gaji yang lebih tinggi. So I'm gonna discuss about that in here. First of all, kenapa sih gue mau daftar S2 lagi? Nah, sebenarnya banyak nih alasan kenapa sih orang mau daftar S2. Ada yang emang kayak dia emang insan akademis, yaitu kayak dia emang pengen belajar lagi. Or ada yang emang kayak yaudah S2 biar dapat pekerjaan biar jalan-jalan ke luar negeri, or biar biar dapat pas balik setelah sudah S2 biar gue dapat kerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. So kalau misalnya alasan kalian yang terakhir dan kedua itu kalian semua kayak mendingan gak usah S2 karena itu ya dari purpose tujuan kalian tuh udah salah untuk melanjutkan S2. So I'm gonna talk about myself. Kenapa gue milih S2 dan gimana sekarang prosesnya ya. Gue sekarang belum dapat beasiswa sama sekali. Ini journey gue sih, makanya journey gue rekam biar kayak orang-orang tahu. Nanti kalau misalnya gue suatu saat dapet, orang bisa lihat nih journey-nya. Oh, waktu gue belum dapet gimana, ini sekarang nih gue belum dapet dan nanti gimana. So gue sebenarnya pengen S2 tuh udah dari abis setelah gue tugas akhir. Gue pengen banget, tapi karena orang tua nyaranin, oke, kayaknya lo harus kerja dulu deh. Jadi akhirnya gue mengikuti. Ini gue udah hampir 2 tahun kerja di Jakarta ya, di suatu telco company di Indonesia. And then ya maksudnya gaji gue oke. Dari sisi gaji oke. Dapet lah 2 digit masih dapet. Tapi kenapa sih gue tiba-tiba pengen S2 gitu? Padahal ini udah enak banget. Maksudnya di atas UMR gaji gue, terus kayak gue tinggal di Jakarta dan ya enak, tinggal nikmatin hidup aja. Ini berawal dari sebenarnya kayak gue tuh emang orang yang pengen tahu hal, misalnya banyak hal. Kayak ketika lo kerja nih, ketika gue kerja, gue ngerasa ilmu gue kurang dan makanya gue mencari ilmu di luar selain di kerja ya. Jadi gue ikut bootcamp machine learning, terus gue ikut think policy, misalnya bootcamp kebijakan public policy. Gue ikut les dan ikut organisasi dan lain sebagainya karena kayak gue pengen belajar lebih lanjut. Nah, di suatu ketika lo dapat gaji nih, emang sih excited pas pertama-tama dapat gaji itu excited. Kayak yes, I can buy everything I want and then tanpa harus mikir minta duit sama orang tua dan lain sebagainya. Yes, for the first 3 months or 4 months, yeah, it's wonderful. Tapi ketika lo udah hampir setahun, udah kayak lo mikir lagi, oke, lo dapat uang. Terus kenapa? Terus gimana? Lo mau ngapain after this? Nah, itu yang terjadi di gue sekarang. Nah, terus gue mikir, gue ngerasa bahwa kemampuan gue kurang, gue masih bego, gue butuh belajar lagi. Nah, makanya gue mikir, oke, kenapa nggak gue S2 aja dulu. Nah, that's why I prepare myself to untuk S2. Oktober 2019 gue les IELTS mulai nih. Soalnya gue mikir gini, kalau misalnya gue cuma pengen doang tanpa aksi, kayaknya nggak akan berhasil. Makanya gue memberanikan diri, gue 2019 gue daftar. Maksudnya gue les IELTS. Desember tanggal 14 gue tes IELTS-nya. Bayar langsung. Biar gue ada kayak
push myself bahwa oke, ini gue serius nih, gue udah IELTS nih ya, jadi gue udah serius nih jalaninya, udah dapet IELTS. Nah kemudian gue langsung lanjut ke daftar universitasnya, bikin esai lah, aplikasi. Nah akhirnya ada kalau nggak salah Fulbright buka kan, Fulbright buka, gue lihat syaratnya tuh gue udah capek duluan, banyak banget, ada rekomendasi lah, ada esai lah, ada form lah dan sebagainya. Itu sampai gue bilangnya udahlah males lah, ntar aja. Saking gue kayak malas bikinnya. Akhirnya ada teman gue namanya Nurul, itu yang bantu gue. Dia bilang, ya gue bantuin dok, kalau misalnya lo bingung bikin esai ntar gue bantuin, terus kayak lo daftar aja dulu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk daftar, dan akhirnya gue nyobain WA tuh sama pembimbing gue, minta rekomendasi, terus tiba-tiba dibales cepet, dan mungkin ini pertanda Allah ya. Jadi kayak gue excited, dan akhirnya udah gue lengkapi lah persyaratannya. Akhirnya gue daftar. Sampai sekarang tuh udah ada pemberitahuan untuk interview, tapi kayak belum interview, nggak tahu, mungkin lagi COVID dan lagi rusuh juga kan di Amerika Serikat, jadi kayak I just wait and see aja sekarang. Nah tuh, terus gue juga daftar ke Melbourne yang kemarin alhamdulillah prosesnya cepet banget. Terus udah daftar, bikin esai lagi, itu repot guys sebenarnya, bikin repot. Terus interview lewat Zoom, terus akhirnya tiba-tiba dapat preliminary offer, alhamdulillah dapet. Nah sekarang gue akan GRE tanggal 16 Juni untuk daftar ke US University and UK, karena beberapa yang gue apply itu butuh skor GRE. Nah ini perjuangannya sangat-sangat ini guys, sangat-sangat capek, melelahkan. Kayak bayangin lo, gue belajar GRE itu dari Februari sampai sekarang, setiap hari gue ngafalin 500 kosakata vocabulary itu yang susah, sambil nyetor ke temen gue, Nurul. Pokoknya temen gue Nurul tuh kayak the best lah pokoknya. Tuh gue sampai nelpon berjam-jam, terus dia ngetes gue supaya gue bisa hafal sama hafalan gue. Terus gue mock-up test itu udah hampir 10 kali mock-up test. Mock-up test itu kayak tryout-nya, dan tryout-nya itu 3-4 jam. Bayangin lo, 3-4 jam lo harus duduk, posisinya lo kayak the real test. Itu gue udah 10 kali. Saking gue udah kayak, pokoknya gue all out lah untuk GRE ini. Dan ya nanti tanggal 16 Juni gue akan tes GRE-nya, and wish me luck. Dan itu, nah sebenarnya ini yang pengen gue sampein adalah, if you want something, go get it. Lo sacrifice everything untuk mendapatkan itu. I know it's gonna be hard, but it's worth it. Nih gue battle sama self doubt gue sebenarnya. Gue pernah gagal dulu SBMPTN, and it's not an easy things to do. Kayak gue setahun pas gue gagal SBMPTN, confidence level gue tuh drop, dan I cannot believe that yang dulu gue percaya diri sampai pas ketika itu udah gagal, itu tuh gue sangat-sangat merasa diri gue tuh nggak ada artinya lagi, nggak ada harganya lagi. Sampai gue ngerasa mungkin gue tuh nggak pinter, mungkin gue memang bodoh, mungkin gue nggak cocok untuk universitas negeri. In 1 year I think about it. Tapi ada suatu sisi di sisi gue kayak, okay, you need to try it again, give us another shot and give your best. Maybe just kalau misalnya ini udah gagal ya udahlah gitu loh, yang penting kayak you give another shot. Jadi akhirnya gue give another shot, dan akhirnya gue bisa kuliah di ITB. Dan sampai sekarang ini gue lagi proses beasiswa, and I just give another shot.
dan I sacrifice a lot. Maksudnya dari sisi waktu gue sacrifice. Kalau misalnya kalian lihat instastory gue ataupun misalnya kalian jadi friends gue selama berapa bulan terakhir, kalian pasti lihat dah perjuangan gue untuk belajar dan untuk ngerjain semua requirements beasiswa gue. I know maybe I fail, mungkin gue akan gagal, or maybe I succeed, maybe gue nggak tahu di kedepannya. In fact kayak sekarang nih gue nggak tahu nih gue akan gagal apa sukses. But at least I've tried my best. I give the very best I can. Dan sekarang gue tinggal ngerjain apa yang gue bisa dan tawakal kepada Allah. Kalau misalnya Allah bilang ya sekarang waktunya lo untuk dapet, ya alhamdulillah. Kalau misalnya Allah bilang enggak, ya udah, berarti emang I need to learn a lot more so that I can be ready. Kayak menurut Allah, kalau misalnya gue udah ready baru Allah kasih gitu loh. So yeah, that's it. Jadi kalau misalnya kalian yang scholarship fighter, or sekarang kalian yang merasa ada self doubt, yang ngerasa bahwa mungkin kalian kayak you're not smart enough or you're not good enough to get whatever you want to achieve, please stop that thought. Look at me, gue juga ngerasa gitu. Gue ngerasa gue nggak worth it. Gue ngerasa I have a lot of self doubt in myself. Kayak mungkin gue nggak sepinter itu, or mungkin gue nggak sejago itu, or mungkin I don't deserve it, or in fact kayak misalnya gue dapet ITB pun, dan gue bisa lulus ITB pun, gue masih mikir mungkin itu karena keberuntungan ya, mungkin I'm just lucky, or mungkin mereka kasihan sama gue makanya gue dilulusin. Sampai gue tuh mikir kayak gitu, saking gue self doubt gue tuh sangat parah waktu itu. But don't worry, kayak orang-orang tuh merasakan hal yang sama kayak gue. Dan misalnya lo mikir kayak gitu, you're normal. Gue juga mikir kayak gitu. So just push it. I mean, try it again and be the very best you can. And bagi kalian yang pengen give up, please think again. Pikir lagi, karena kalian udah melangkah sejauh ini. Sayang banget kalau kalian give up. Sayang banget. Kalau misalnya kalian gagal dan udah nyerah, please. Gagal kalian tuh baru sekali. Gue tuh udah berkali-kali gagal. Coba lagi. Sampai tuh kayak Allah tuh bosen ngagalin kalian. Coba lagi terus sampai bikin Allah bosen ngegagalin kalian. Nah, ketika kalian udah ready dan menurut Allah kalian ready, insya Allah tuh kalian akan dapet apa yang kalian mauin. Okay guys, that's it from me. So please don't give up. Terus berusaha, terus mencoba lagi sampai akhirnya kalian berhasil. Don't stop, okay? Kalian boleh istirahat, tapi jangan berhenti. Go get the scholarship, go get that job, or go get everything that you want, and try to get it. Like, don't stop, do not give up, okay? Do not ever give up. I'm the living proof of someone yang sering gagal, yang selalu gagal, yang diremehkan orang, yang ngerasa dirinya nggak pinter, ngerasa dirinya nggak worth it, tapi gue tetap aja berusaha untuk mencoba lagi, dan akhirnya dan akhirnya gue bisa berhasil sampai sekarang. Karena apa? Karena gue coba lagi. I don't care what people say. I don't care. I don't give a fuck about what people say. I don't give a shit. As long as I do the very best I can, and my eyes is on the prize, on my goal, live in my dream. Even if people don't say it, but I still believe in my dream. And so do you. Okay guys, thank you so much, and bye-bye. Keep fighting.